Manchester City singkirkan Tottenham Hotspur dari Piala FA. Atletico Madrid rampungkan transfer Arthur Vermeeren. Jurgen Klopp akan tinggalkan Liverpool di akhir musim. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U20 versus Timnas Thailand U20 tersaji di laga uji coba berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tekanan Indonesia akhirnya berbuah gol di menit ke-13 melalui Tony Firmansyah. Thailand tampil lebih agresif di babak kedua. Mereka akhirnya bisa mencetak gol penyamak kedudukan melalui Paripan Wongsa. Pada menit akhir, Thailand bisa mencuri gol kemenangan. Pikanet Lohawiwat mencetak gol di menit ke-92. Thailand menutup laga dengan kemenangan 2-1. Putaran keempat Piala FA mempertemukan Chelsea versus Aston Villa. Laga berlangsung di Stamford Bridge. Aston Villa membobol gawang Chelsea di menit ke-12, namun gol dibatalkan wasit berdasarkan pertimbangan video asisten referee. Di babak kedua, mereka masih ngotot guna mencari gol pertama, namun kedua tim tak mampu mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Laga tuntas tanpa gol dan kedua tim akan memainkan laga replay di Villa Park. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, London, Tottenham versus Manchester City berjalan ketat. Babak pertama bahkan harus berakhir dengan kedudukan 0-0. Di babak kedua baru gol tercipta. City bisa menjebol gawang Tottenham lewat Nathan Ake 2 menit jelang waktu normal habis. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini membawa City lolos ke babak kelima atau 16 besar Piala FA 2023-2024. Fabrice Hawkins melaporkan bahwa PSG telah menolak mentah-mentah tawaran pembuka dari Eintracht Frankfurt untuk striker belia mereka, Hugo Ekitike. Frankfurt dilaporkan mengajukan tawaran peminjaman dengan opsi pembelian permanen seharga 20 juta euro kepada bomber berusia 21 tahun tersebut. Kubu PSG kabarnya tetap ingin melepas Hugo Ekitike dengan nilai transfer minimal sebesar 35 juta euro atau setara dengan 599 miliar rupiah. Bayern Munchen selangkah lagi akan punya bek kanan anyar. Di Rotten disebut telah sepakat mendatangkan Sacha Boey dari tim raksasa Turki Galatasaray. Bayern dan Galatasaray telah menjalani negosiasi transfer Boey semenjak Kamis. Boey bakal dipinang di Rotten dengan bandrol 30 hingga 35 juta euro. Bek kanan berpaspor Prancis dikabarkan akan terbang ke Munchen untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Olivier Giroud sudah mengemas 11 gol plus 8 assist dalam 25 pertandingan. Giroud bahkan sedang on fire setelah terlibat langsung dalam 4 gol, 2 gol 2 assist Milan dalam 3 pertandingan terakhir di Serie A. Kendati demikian, AC Milan tampaknya belum yakin untuk menambah kontrak Giroud. Pasalnya Giroud akan berusia 38 tahun pada September mendatang. Meski begitu, Giroud toh memilih fokus untuk membawa Milan meraih hasil terbaik di akhir musim. Kylian Mbappe menuntut gaji yang sangat mahal untuk pindah ke Real Madrid. Tidak tanggung-tanggung ia meminta gaji sebesar 1,5 juta euro per pekan. Ia menilai gaji itu layak ia dapatkan karena rekam jejaknya yang teruji. Selain minta gaji selangit, Mbappe juga dilaporkan menuntut bonus yang besar di Real Madrid. Ia kabarnya meminta bonus perekrutannya sebesar 125 juta euro. Ia menilai harga ini layak ia dapatkan karena Real Madrid mendapatkannya sebagai free agent. Altay Bayindir mengalami situasi yang sulit di MU. Ia belum sekalipun bermain di laga kompetitif bersama Setan Merah. Setelah menanti sekitar 6 bulan, penantian Bayindir itu berakhir juga. Erik ten Hag mengonfirmasi bahwa sang kiper akan menjadi starter saat MU menantang Newport County di ajang FA Cup. Erik ten Hag menyebut bahwa ia menaruh kepercayaan pada sang kiper untuk menunjukkan kualitas yang ia miliki di skuad Setan Merah. Berdasarkan laporan dari Squawka, Pep Guardiola akhirnya berhasil memecahkan kutukan buruk saat bermain di markas Tottenham Hotspur. Kemenangan di 32 besar Piala FA ini adalah yang pertama kalinya bagi manajer asal Spanyol tersebut. Sebelumnya Pep telah melakoni sebanyak 6 pertandingan di markas Tottenham. Hasilnya manajer Manchester City itu meraih kekalahan dari 5 pertandingan dan sekali hasil imbang. Atletico Madrid telah merampungkan kepindahan gelandang muda Arthur Vermeeren dari Royal Antwerp. Seperti dilansir Football Espana, kesepakatan kabarnya melibatkan nilai transfer hingga mencapai 22 juta euro dengan bonus terkait penampilan sebesar 5 juta euro yang dimaksudkan di dalamnya. Vermeeren akan mengenakan seragam nomor 18 di Madrid dan ia bisa melakoni debut bersama klub barunya akhir pekan ini saat Atletico menjamu Valencia di lanjutan La Liga.
Pemain RB Leipzig Angelino saat ini dipinjamkan ke Galatasaray, namun ia akan meninggalkan klub untuk bergabung dengan AS Roma sebagai pemain pinjaman. Pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio mengeklaim bahwa pemain asal Spanyol itu telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Giallorossi dengan menambahkan opsi untuk membeli. Roma dan RB Leipzig dilaporkan sedang dalam pembicaraan lanjutan sehingga Angelino bisa segera mendarat di ibu kota. Manajer Liverpool Jurgen Klopp membuat keputusan mengejutkan. Klopp mengumumkan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim 2023-2024. Kontrak Klopp sesungguhnya baru akan berakhir pada musim panas tahun 2026. Akan tetapi, Klopp ternyata memilih untuk hengkang lebih awal. Dengan demikian, Klopp akan menyudahi karirnya bersama Liverpool setelah lebih dari 8 musim. Klopp telah mempersembahkan total 7 piala, termasuk gelar Liga Inggris serta 1 Liga Champions. Liverpool bakal mengalami perombakan total karena Direktur Olahraga Liverpool George Smedke akan meninggalkan jabatannya di Anfield setelah jeda transfer Januari. Dipekerjakan dengan kontrak jangka pendek pada Juni tahun 2023, Smedke mengambil alih kepemimpinan setelah kepergian Julian Ward. Kepergiannya menandakan bahwa klub sedang bersiap untuk bergerak ke arah yang baru setelah Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa ia akan mundur dari posisinya pada akhir musim ini. Dalam wawancaranya di situs resmi Liverpool, Klopp mengakui bahwa ia benar-benar penat seusai 9 tahun menangani The Reds. Ia menyebut bahwa ia bisa saja tidak kembali melatih lagi seusai masa baktinya di Liverpool berakhir pada musim panas nanti. Klopp sendiri menjanjikan satu hal kepada para pendukung Liverpool, jika suatu hari nanti ia kembali ke dunia kepelatihan, ia tidak akan menangani klub lain di Inggris selain Liverpool. Xabi Alonso menjadi nama yang banyak dibicarakan untuk menggantikan Jurgen Klopp. Selain sedang bagus membesut Leverkusen, ia juga mantan penggawa si merah yang turut mempersembahkan gelar Liga Champions tahun 2005. Alonso membela Liverpool pada 2004 hingga 2009. Terkait rumor melatih Liverpool, Alonso menegaskan Leverkusen sudah menjadi tempat yang tepat saat ini. Ia mengaku belum peduli dengan masa depannya. Manchester City resmi melepas Calvin Phillips pada bursa Januari ini. Phillips dipinjamkan ke West Ham United sampai akhir musim. Manajemen West Ham akan membayar gaji Phillips secara penuh hingga akhir masa peminjamannya tersebut, tetapi West Ham dan City tidak menyepakati opsi atau kewajiban pembelian pada akhir musim 2023-2024. Phillips akan berharap dapat memperoleh waktu bermain yang lebih tinggi dari David Moyes. Asnawi Mangku Alam Bahar resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Thailand, Port FC. Klub Thai League One ini mengungkapkan telah merekrut Asnawi melalui akun media sosial mereka. Kesepakatan terjadi saat Asnawi tengah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang baru saja memastikan lolos ke 16 besar. Kapten timnas Indonesia akan merapat ke Port FC dengan status bebas transfer usai dilepas oleh tim kasta kedua Liga Korea Selatan, Jeongnam Dragon. Manchester United cukup mandul di paruh pertama musim 2023-2024 sehingga Erik ten Hag dilaporkan butuh tambahan tenaga di pos itu. Baru-baru ini rumor MU membeli striker baru semakin menguat. Pasalnya Anthony Martial mengalami cedera dan harus absen sekitar 2 bulan. Erik ten Hag buka suara terkait rumor timnya akan mendatangkan striker baru di musim dingin ini. Ia memastikan bahwa Setan Merah tidak akan merekrut penyerang baru. Lolos ke babak 16 besar, timnas Indonesia sudah ditunggu salah satu tim favorit juara, yaitu Australia. Berdasarkan prediksi Opta, timnas Indonesia hanya punya peluang sebesar 19,4% untuk melanjutkan langkah ke perempat final. Australia jauh diunggulkan dengan torehan 80,6%. Bahkan menurut data yang dirilis Opta, Australia kini jadi tim dengan persentase peluang lolos paling tinggi, sedangkan Indonesia jadi tim dengan persentase peluang lolos paling kecil. Menurut laporan AS, Barcelona sudah diterpa 16 cedera serius pada musim 2023-2024 ini. Hanya 6 pemain Barcelona yang bebas cedera sejauh ini. Mereka adalah Iñaki Peña, Ferran Torres, Oriol Romeu, Joao Felix, Ilkay Gundogan, dan Fermin Lopez. Dari 16 cedera tersebut, 9 diantaranya merupakan cedera otot. Namun ada pula cedera lainnya seperti Marc-Andre ter Stegen dan Marcos Alonso yang menjalani operasi punggung dan cedera ligamen pada sejumlah pemain lainnya. Arsenal nampaknya masih menaruh hati pada Xavi Simons. The Gunners dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang pemain di musim panas nanti. Pasalnya di Bundesliga musim ini Simons tercatat sudah mengemas 7 gol dan 9 assist bagi Dieroten Bulen.
Baru-baru ini Arsenal mengirimkan pemandu bakat mereka ke Jerman. Sang pemandu bakat dilaporkan diminta mengamati aksi Simons bersama Leipzig dengan seksama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berencana memberikan kado kepada Federasi Sepak Bola Kirgistan yang turut membantu timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Itu diungkapkan Erick saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun Erick tak ingin ini disalahartikan. "Saya kemarin sudah meminta untuk kirim sesuatu ya, bukan berarti kita nanti disangka melakukan ini, sogokan. Ya, saya mengucapkan terima kasih," ucap Ketum PSSI ini. Tercapainya target Sintayong membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 tak otomatis membuat kontraknya diperpanjang. Pasalnya bukan hanya Piala Asia 2023 yang menjadi target Sin, masih ada target lainnya, yakni menembus babak 16 besar Piala U23 2024, juga sisa laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kan ada 2 perjanjian waktu itu, satu target daripada tim nasional senior lolos ke 16 besar, lalu juga untuk U23 lolos ke 16 besar, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia sukses melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai menempati peringkat ketiga terbaik. Keberhasilan itu membuat para pemain dan staf timnas mendapatkan bonus dari PSSI. Namun, Erick Thohir menjanjikan hal yang lebih menggiurkan lagi. Saat diwawancarai oleh para wartawan, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara BUMN itu menawarkan bonus lagi jika Indonesia lolos ke babak 8 besar atau perempat final. Perbedaan ranking FIFA yang terpaut jauh bukan penghalang timnas Indonesia untuk mengejutkan Australia. Menurut perhitungan laman Football Ranking, jika di luar dugaan menang atas Australia, timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 30,21 poin. Andai itu terrealisasi, timnas Indonesia akan naik 7 posisi dari peringkat 142 dunia ke 135 dunia. Tim Merah Putih akan mendekati Malaysia yang kini menduduki posisi ke 132. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.